Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Tutorial. Kali ini saya akan membahas tentang pengenalan komponen komputer yang merupakan kelas dari ekstra kurikuler komputer pertemuan pertama. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Nah, secara umum komputer adalah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengelola data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Ya, sekira di sini sudah jelas untuk pengertiannya komputer. Kemudian selanjutnya bagaimana proses berjalannya sebuah komputer itu sendiri. Itu harus melalui 3 unsur. Jika salah satu dari 3 unsur ini tidak ada, maka tidak akan bisa jalan. Nah, 3 unsur ini saling melengkapi. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, software, perangkat lunak, dan firmware pengguna komputer itu sendiri. Yang pertama hardware. Hardware ini terbagi lagi menjadi ada hardware atau perangkat keras yang berfungsi sebagai peralatan input, ada yang berfungsi sebagai central processing unit, dan peralatan output. Sorry, di sini salah ya, peralatan output atau hasil atau keluarannya. Contoh peralatan input itu seperti contoh perangkat keras yang sebagai alat input itu seperti keyboard. Kita menekan keyboard, kita menekan huruf A, maka akan terinput huruf A. Kemudian ada mouse sebagai alat input juga. Nah, untuk yang berfungsi sebagai pemrosesan atau pusat pemrosesan central processing unit, di sini adalah CPU atau otak dari komputer itu sendiri. Dia adalah perangkat keras yang melakukan pemrosesan utama dalam sebuah komputer. Nah, bagian-bagian dari CPU, yang pertama ada casing atau bagian luarnya dari CPU itu. Kemudian ada prosesor yang merupakan otak atau induk dari setiap pemrosesan itu. Kemudian ada motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat dudukan komponen elektronik atau komponen komputer lainnya yang saling terhubung. Jadi motherboard itu yaitu papan sirkuit kotak. Jadi semua komponen di situ, prosesor juga dan RAM, jadi saling terhubung satu sama lainnya. Kemudian yang keempat ada RAM atau Random Access Memory, merupakan sebuah memori utama di komputer itu yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lain yang bukan. Oleh sebab itu RAM juga sering disebut memori penyimpanan sementara. Jadi dia adalah memori memori penyimpanan data yang setelah diproses oleh prosesor. Dia bersifatnya sementara, dia memori pemrosesan RAM ini. Kemudian ada hard disk. Nah, hard disk ini dia memori penyimpanan data secara konvensional yang umum digunakan. Umumnya hard disk saat ini memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Dia dari ratusan GB hingga sampai terabyte. Contohnya data yang disimpan dalam hard disk yaitu lagu, ada
video, gambar, aplikasi, dan masih banyak lagi file-file APK dan lain-lain. Kemudian VGA atau Video Graphic Editor merupakan komponen yang berfungsi untuk mengolah data grafis untuk ditampilkan ke monitor. Jadi VGA ini berfungsi mengolah data yang membentuk grafis untuk ditampilkan di layar monitor. VGA merupakan salah satu komponen paling penting saat menjalankan aplikasi yang menampilkan grafis di monitor seperti game. Jadi kadang teman-teman yang suka game pasti nyari yang VGA-nya tinggi karena lebih ringan dan lebih enak untuk dipakai untuk main game dan juga untuk editing video dan lain-lain, untuk desain grafis. Kemudian sound card berfungsi untuk mengolah data berupa audio atau suara dari perangkat keras yang terkait seperti speaker dan mic. Kemudian optical disk drive atau lebih sering disebut dengan CD atau DVD-ROM merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca dan menulis pada piringan CD atau DVD. Jadi untuk DVD ini biasanya setiap CPU semua ada, tergantung yang merakitnya. Baterainya low ya. Low battery discharge. Oke, kita masukkan dulu sumber dayanya. Oke, sampai di mana tadi? Sampai optical disk drive atau lebih sering disebut dengan CD. Dan selanjutnya yang ke-9 yaitu power supply. Power supply ini dia berfungsi meneruskan arus atau mengalirkan listrik ke setiap komponen komputer agar dapat beroperasi. Kemudian tadi sudah ada bagian dari komputer, ada input, ada proses, sudah dari CPU. Kemudian yang ketiga yaitu output, adalah alat yang berfungsi atau bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Contohnya seperti di gambar ini, ada layar monitor, kemudian ada printer, speaker. Dia berfungsi untuk menampilkan data yang kita input dan telah diproses kemudian ditampilkan di layar monitor. Kalau itu alatnya monitor. Printer dalam bentuk hard copy, bisa mencetak dalam bentuk hard copy. Kemudian tadi sudah bahas perangkat keras atau hardware. Kemudian sekarang software adalah perangkat lunak. Perangkat lunak data. Dia berupa sistem operasi di komputer itu sendiri atau aplikasi dalam komputer itu sendiri. Contohnya itu seperti Windows, Microsoft Windows. Kemudian ada sistem operasi yang jarang digunakan oleh orang awam yaitu Linux. Kemudian untuk Apple menggunakan macOS. Nah, contohnya seperti ini di layar di monitor ini. Kemudian ini ada aplikasi Microsoft Office, Word, Excel. Nah, itu termasuk dia dalam perangkat lunak atau bahasa kerennya software. Nah, sudah. Oke, yang selanjutnya adalah brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau memakai ataupun mengoperasikan komputer. Jadi
brainware ini adalah ya kita sendiri sebagai pengguna komputer tersebut. Jika brainware ini tidak ada, maka komputer itu tidak akan bisa beroperasi. Sama halnya juga jika brainware-nya ada, software-nya ada, tapi perangkat keras atau komputernya itu sendiri tidak ada, maka tidak akan bisa beroperasi. Jadi 3 unsur ini harus ada karena saling melengkapi satu sama lain dan tidak boleh salah satunya yang tidak ada gitu. Jadi itu materi untuk ekstrakurikuler pertemuan pertama di sini adalah pengenalan komponen komputer. Jadi sistem komputer terdapat 3 bagian yang saling melengkapi. Maka kalau salah satu dari ketiga unsur ini tidak terpenuhi, maka komputer itu tidak akan bisa beroperasi. Semua saling melengkapi. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan dan ada keluhan tentang komputer dan lain-lain, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan mencoba untuk membuat video atau tutorialnya di channel ini. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.